Yang pertama adalah para wanita penziarah kubur. Maka sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang para wanita penziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan ziarah kubur terlarang secara mutlak bagi wanita. Pendapat yang lain mengatakan hanya terlarang kalau sering-sering. Adapun yang mengatakan terlarang kalau sering-sering karena mereka berdalil dengan suatu lafal, ya, la'anallah zawaratul kubur. Yang ini secara mereka mengatakan adalah secara bahasa Arab sighah mubalaghah yang artinya wanita-wanita yang sering ke kuburan. Adapun kalau jarang-jarang maka tidak mengapa. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Intinya kalau wanita sering ke kuburan maka sepakat tidak boleh. Tidak boleh. Yang khilaf bagaimana kalau sesekali ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan boleh, bahkan disunahkan. Karena sebagaimana lelaki butuh untuk mengingat akhirat, wanita juga butuh untuk ingat akhirat. Justru mereka yang lebih utama untuk ingat apa? Akhirat, ya. Karena mereka lebih banyak ke mall daripada laki-laki. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya wanita juga disunahkan untuk ziarah kubur. Adapun pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh, terlarang, wanita secara mutlak dilarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam riwayat, ya, zairatil kubur, para penziarah kubur, tanpa ada pernyataan banyak atau tidak. Dan kita menjamakkan dua hadis ini, ya. Kita tidak membawakan hadis ini kepada hadis yang ini. Maka baik sesekali maupun banyak-banyak semuanya dilarang. Cuma kalau banyak semakin terlarang, semakin terlaknat. Kalau sesekali juga dilarang. Lagi pula kata mereka susah untuk membedakan mana banyak, mana sedikit. Ada yang mengatakan 10 itu sedikit, di sisi lain ada yang mengatakan 10 itu banyak. Ada yang mengatakan 100 kali itu sedikit, ada yang mengatakan kalau banyak baru 1000 baru banyak. Sehingga tidak ada dhabit yang kuat untuk membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini masalah khilaf yang kuat, tapi saya bilang lebih hati-hati. Sebaiknya wanita tidak usah ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu hatinya sangat lembut. Dia mudah sedih, mudah menangis. Bayangkan kalau dia pergi ke kuburan, lihat kuburan anaknya, dia mungkin nangis-nangis, mungkin sedih, mungkin protes kepada Allah, mungkin tidak terima dengan apa? Takdir, mungkin dia robek-robek bajunya, mungkin dia ngomong-ngomel sama suaminya, kamu sih tidak bawa ke rumah sakit, mulai dia ngomel-ngomel sama suaminya. Kemudian dia jalan sedikit, ada kuburan bapaknya, ada kuburan ibunya, ada kuburan kakaknya, ada kuburan suaminya. Kira-kira gimana? Dia pasti akan nangis tidak kuasa. Dan Islam tidak ingin seperti ini, ya. Orang nangis, laki-laki beda, laki-laki bisa menahan dirinya. Sehingga meskipun ini khilaf yang kuat, saya katakan lebih hati-hati wanita tidak usah ke ziarah kubur, ya. Adapun wanita ingin ingat akhirat boleh, tapi tidak mesti harus sama ke kuburan, dengan cara yang lain. Sebagaimana wanita tidak dianjurkan untuk mengikuti jenazah. Rasulullah SAW mengatakan, man ittaba'a janazatan, barang siapa mengikuti jenazah hatta tudfan, sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Para ulama sepakat ini tidak berlaku bagi wanita. Laki-laki ya, wanita tidak. Maka demikian pula masalah perkara ziarah kubur, wanita juga tidak dianjurkan. Saya ulangi lagi, ini masalah khilaf. Yang berpendapat wanita boleh silakan, namun lebih hati-hati, sebaiknya wanita tidak usah pergi ke kuburan ziarah, karena hati mereka yang terlalu lembut mudah untuk, ya, menangis dan tidak sabar, dan akhirnya protes kepada ciptaan, pada takdir Allah dan yang lainnya. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam para ulama, insyaallah. Kenapa demikian? Di antara manfaatnya adalah yang pertama, tudzakirukum bil maut, mengingatkan pada kematian. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Jadi kalau 3 itu menyebabkan efek dari ziarah kubur, mengingat mati, lalu kemudian melembutkan hati, meneteskan air mata, bagus ziarah kubur. Ada satu hadis menyebut, la'anallahu zawwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Lalu dianalisa hadis itu oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, ulama besar Al-Azhar, salah seorang mufti Al-Azhar. Kata dia, bentuk zawwarat adalah sirah mubalaghah dari zair.
Artinya kalau perempuan ziarah kubur sering-sering, anaknya meninggal, diziarahi pagi, ziarah siang, ziarah sore, ziarah malam untuk mempersedih diri, tak boleh. Karena Islam ini agama yang menyuruh kita bahagia, happy, senang hati. Tak boleh perempuan terlalu sering ziarah kubur menyebab dia murung. Tapi bagi perempuan yang lupa dunia, hedon, sibuk dengan shopping, ini boleh dibawa ziarah. Kalau perlu 3 jam sekali ziarah. Supaya apa? Supaya dia ingat mati. Alhaakumut takasur, kamu lalai oleh takasur, saling bangga, saling mengaku paling banyak harta, saya paling banyak kekuasaan, saya paling banyak, paling hebat, paling tinggi, paling mulia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah ke kubur. Begitulah ajaran Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Dulu pada awal-awal Islam tak boleh ziarah kubur. Kenapa tidak boleh ziarah kubur? Yang pertama, karena dulu orang berziarah kubur itu meminta kepada orang yang ada di kubur itu, wahai bapak fulan, tolong kasih nomor togel. Musyrik. Kita meminta kepada Allah, la ilaha illallah, minta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Makanya 17 kali kita urang sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau juga kami minta tolong. Kenapa diiringkan antara menyembah dengan minta tolong? Karena ada orang menyembahnya kepada Allah tapi minta tolongnya tidak kepada Allah. Iyyaka na'budu, kami menyembah Allah, minta tolongnya ke pohon besar, minta tolongnya ke sungai, ke laut, minta tolongnya ke pokok kayu, lembu, batu, hantu. Sedangkan kita tidak boleh. Kita kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah maka tadi kita bertahlil 40 kali. Seminim-minimnya paling tidak 40. 100 bagus. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.